Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Untuk berikutnya saya mengundang pembicara kedua, Dr. Effendi Lukas, SPOG Konsultan, yang akan membicarakan tentang panjang serviks elastografi pada kelahiran preterm. Silakan, Dok. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih moderator dan panitia yang telah mengizinkan saya berbicara pada pagi hari ini. Yang saya hormati para guru besar, para senior saya dan sejawat sekalian. Topik saya hari ini adalah tentang peran pemeriksaan USG dan elastografi untuk memprediksi persalinan preterm. Jujur ini elastografi adalah ilmu baru bagi saya juga. Jadi kalau ada yang kurang-kurang mohon dimaafkan. Barangkali banyak senior yang punya pengalaman tentang elastografi bisa berbagi tentang pemeriksaan elastografi ini. Ya, seperti kita ketahui bahwa persalinan preterm menimbulkan banyak sekali dampak pada janin, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan kejadian persalinan preterm ini di dunia dilaporkan berkisar 5-15%. WHO mengatakan persalinan preterm ini sekitar 11%, dan tadi kita sudah mendengar kuliah dari para guru besar mengenai bagaimana pencegahan, bagaimana patomekanisme terjadinya persalinan preterm yang sangat rumit, mulai dari faktor infeksi, nutrisi berperanan di situ, genetik dan sebagainya. Sehingga kita perlu memikirkan bagaimana penanganan yang benar dan tepat untuk persalinan preterm ini. Dan pada hari ini kita berbicara dari segi bagaimana memprediksi kejadian persalinan preterm ini dengan pemeriksaan USG. Nah, selama ini telah kita ketahui bahwa persalinan preterm itu terjadi ketika panjang serviks ini memendek, terjadi funneling. Kita menduga bahwa ini telah menjadi faktor untuk memprediksi terjadinya persalinan preterm. Di jurnal-jurnal telah dilaporkan bahwa pemendekan panjang serviks berhubungan dengan peningkatan insiden terjadinya persalinan preterm. Jadi semakin pendek serviksnya, maka semakin besar kemungkinan untuk terjadinya persalinan preterm. Pengukuran panjang serviks ini bisa dilakukan dengan cara pemeriksaan transabdominal, namun ini membuat sedikit ketidaknyamanan atau mungkin juga banyak ketidaknyamanan bagi seorang ibu hamil karena harus menahan urin, buli-buli harus lebih penuh, dan ini menjadi kesulitan kalau pasiennya obes, kita harus mengukur panjang serviks dengan pemeriksaan transabdominal. Dengan pemeriksaan transperineal ini juga mungkin sedikit tidak nyaman buat ibu-ibu. Pemeriksaan transvaginal walaupun juga bukan sesuatu pemeriksaan yang membuat orang menjadi nyaman, tetapi dengan pemeriksaan transvaginal maka akurasi untuk pengukuran panjang serviks itu menjadi lebih tinggi dan nilai prediksinya menjadi lebih baik. Dan disepakati bahwa pada usia kehamilan antara 14 sampai 30 minggu rata-rata panjang serviks ditemukan sekitar 25 sampai 50 mm, dan bila kurang dari 25 mm maka ini menjadi faktor prediktor untuk terjadinya persalinan preterm. Kita lihat bahwa pengukuran panjang serviks itu dari OUI ke OUE, kemudian kalau telah terjadi funneling, kita bisa melihat bahwa nanti mengukurnya dari ujung funneling ke OUI-nya. Nah, pada serviks yang agak melengkung, maka kita juga melakukan pengukuran dengan trace, jadi lebih melengkung, bukan mengukur dengan cara garis lurus. Nah, pemeriksaan
dengan USG transvaginal ini menjadi pemeriksaan yang sudah lazim dipakai untuk screening dan cukup aman. Dia reproducible, jadi bisa dilakukan berulang, cukup reliable. Namun ternyata pemeriksaan ini tidak sepenuhnya mampu memprediksi kejadian persalinan preterm. Pada kasus-kasus ibu hamil dengan panjang serviks kurang dari 25 mm, ternyata hanya sekitar 32,3% yang mengalami kejadian persalinan preterm. Sebaliknya, yang panjang serviksnya lebih dari 25 mm, sebaliknya pada persalinan preterm, ternyata pada pemeriksaan awal panjang serviksnya itu lebih dari 25 mm. Jadi sekitar 63,7% persalinan preterm sebelumnya panjang serviksnya lebih dari 25 mm. Sehingga dikembangkanlah teknologi elastografi ini untuk lebih meningkatkan kemampuan prediksi. Elastografi ini secara fisika itu adalah kemampuan elastisitas dari jaringan untuk kembali ke bentuk semula setelah mengalami tekanan. Jadi setelah mendapat tekanan, satu material ini diukur elastisitasnya untuk kembali ke ukuran yang semula. Dan pemeriksaan ultrasound yang digabungkan dengan elastografi ini merupakan satu pemeriksaan yang non-invasif yang kemudian dapat mengukur kekenyalan atau kelenturan dari satu jaringan. Prinsipnya adalah ketika kita memberikan tekanan kepada jaringan tersebut, kemudian kita mengukur perubahan bentuknya dan berapa besar kemungkinan untuk dia kembali lagi ke ukuran yang semula. Nah, kemudian elastisitas jaringan tadi konversi dalam bentuk warna, dan warna-warna ini menunjukkan elastisitas. Jadi kalau jaringan ini warnanya merah menunjukkan bahwa dia lunak, sedangkan kalau warnanya kebiruan atau keunguan itu menunjukkan bahwa elastisitasnya lebih keras. Ada dua jenis pemeriksaan elastografi, yaitu dengan longitudinal wave dan yang shear wave. Yang longitudinal wave ini sebenarnya adalah pengukuran secara kualitatif atau pengukuran semi kuantitatif yang tadi dalam pencitraan berbentuk warna. Secara fisika kira-kira begini prinsipnya, saya juga agak bingung menjelaskan kalau fisikanya. Tetapi prinsipnya adalah ketika diberikan tekanan, kemudian kita akan menilai elastisitas jaringan dengan warna yang muncul. Kalau yang shear wave yang dikalkulasi nanti dengan komputer, kemudian nanti keluar nilai berapa besar tekanan yang tingkat kekenyalan dari jaringan tersebut dikeluarkan dalam bentuk angka. Nah, jadi ini kira-kira shear wave seperti ini ya. Yang shear wave ini tergantung dari transmisi dari probe, kemudian dia menganalisa secara kuantitatif dan lebih reproducible karena walaupun mengganti pemeriksa, angkanya ini mungkin lebih tidak banyak bias, sedangkan yang tekanan, yang strain atau yang longitudinal wave tadi itu, dia lebih subjektif karena tergantung kepada besar tekanan yang diberikan. Jadi kalau berganti pemeriksa, itu bisa memberikan bias yang cukup besar karena berbeda-beda tekanan yang diberikan. Jadi ini penilaiannya lebih ke penilaian yang kualitatif. Ini yang strain seperti ini. Nah, kemudian ada banyak klasifikasi yang digunakan. Yang umum ini yang kalau dia keras biru atau ungu, kemudian kuning dan hijau itu yang medium, kemudian merah itu yang soft. Kemudian ada yang memberikan secara scale dan ada yang memakai computer based pixel analysis. Elastografi ini sebenarnya ilmunya orang radiologi, awalnya dipakai untuk memprediksi organ yang cancer, ya, jadi pada onkologi dipakai untuk menilai adanya kekenyalan yang meningkat pada organ-organ yang mengalami keganasan. Misalnya seperti ini, pada gambaran 2D yang sama, pada patologi yang berbeda, bisa memberikan gambaran 2 dimensi yang sama. Namun ketika dilakukan pengukuran dengan elastografi, kita akan melihat bahwa bagian yang karsinoma itu akan nampak
kekenyalannya meningkat jadi lebih banyak warna yang biru atau ungu nanti. Nah, di cervix, kalau kita melakukan elastografi dengan cervical ini, kita akan menemukan warna yang seperti ini. Ini menunjukkan bahwa tingkat kekenyalannya masih bagus, jadi kemungkinan untuk persalinan pretermnya lebih rendah. Nah, ini pada beberapa titik akan dilakukan pengukuran seperti ini dan dibandingkan dengan panjang cervix. Ini bisa dibantu jalankan videonya. Ya, jadi ini video untuk memperlihatkan bagaimana. Jadi kita lakukan dulu pengukuran dengan B-mode, kemudian kita aktifkan mode elastografinya, dan nanti kita bisa melihat pada titik-titik di osteomotor internum atau di bagian-bagian tertentu kita akan mengukur elastografinya untuk menilai elastisitas dari jaringan ini. Ya, slide berikutnya, tolong. Ya. Ini beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai elastografi pada obstetri. Ini kayaknya ini masih belum banyak penelitian. Saya dapati yang terbaru tahun 2004, yang paling awal itu 2014, orang meneliti dalam bidang obstetri yang masih memakai, kebanyakan memakai statik atau memakai pressure elastografi. Ini diperlihatkan bahwa pada penelitian ini pengukuran elastografi pada panjang cervix T1 itu jadi kurang dari 10 mm, yang T2 itu yang kurang antara 10-20, kemudian yang T2 yang ke T3 itu yang di atas 3 mm, 30 mm atau 3 cm, dan kita lihat ini tingkat elastografinya, ya, tingkat kekenyalannya di situ, dan dibandingkan dengan yang di kelompok kontrol. Nah, ini kita lihat bahwa sensitivitas dan spesifisitas untuk memprediksi persalinan preterm itu menjadi lebih tinggi kalau digabungkan antara pengukuran panjang cervix dengan pemakaian elastografi. Ya, ini penelitian lain yang juga sama memakai strain elastografi untuk menilai kekenyalan cervix. Nah, ini jadi mereka melakukan pada kelompok yang low risk untuk terjadinya preterm pada usia rata-rata 18 sampai 22 minggu. Yang mereka melakukan penilaian, dan kita lihat bahwa pada yang melakukan dengan strain elastografi ini, yang warna merah ini berarti memiliki kekenyalan yang rendah, ya, sensitivity, specificity-nya itu sekitar 68,8 dan sampai 99%. Ini ya, jadi yang penting bagaimana kita menempatkan range of ROI, ya, range of apa itu? Lupa ya, ROI itu untuk menilai di titik-titik tertentu untuk menilai elastisitas dari cervix. Ini penelitian yang tahun 2014 juga mereka menilai secara kuantitatif, jadi memakai shear wave elastografi untuk menilai atau memprediksi terjadinya persalinan preterm. Ya, sebagai yang pesan terakhir, jadi elastografi ini dapat diandalkan untuk mendeteksi terjadinya persalinan preterm. Jadi kalau digabungkan dengan pengukuran panjang cervix memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang lebih tinggi. Namun mungkin bukan hanya ini saja yang bisa dipakai untuk meneliti kemungkinan terjadinya persalinan preterm, karena persalinan preterm kita tahu bahwa itu adalah multifaktorial. Kekenyalan cervix ditentukan juga oleh banyak tidaknya kadar matriks metaloproteinase, kadar matriks ekstraseluler di cervix, kolagen dan elastin dan sebagainya, sehingga perlu penelitian lebih lanjut yang kita perlu lakukan untuk melihat manfaat dari pemeriksaan elastografi ini untuk memprediksi persalinan preterm. Sekira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi.